Balik maning bersama SB Movie. Di episode kali ini SB Movie akan mendongeng alur cerita film bergenre action, gelut-gelutan karo tembak-tembakan. Adapun aktor papan atas yang turut membintangi film ini yang tidak asing lagi. Inilah dia si Paman Rambo alias Sylvester Stallone yang akan bertandem dengan bintang Pacific Rim tahun 2018 yaitu Scott Eastwood. Film berjudul Alarum yang dirilis tahun 2025. What are you doing after this? Menceritakan tentang sepasang kekasih agen rahasia yang menjadi buronan CIA. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. He's a professional. Film dibuka dengan diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang menikmati liburan di sebuah pedesaan, tepatnya di Polandia. Sang suami bernama Joe dan istrinya bernama Laura. Ternyata keduanya adalah mantan agen rahasia Amerika yang memilih pensiun karena mereka berfokus untuk membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Like normal people. Setelah mereka selesai seleketap, keduanya terlihat sedang sarapan dengan dua turis lainnya yang juga sedang berlibur di daerah tersebut. Mereka berempat terlibat dalam percakapan santai dan saling berbagi cerita. God. I can see that a little bit. You're mildly. Você pisou na bola. And he's got to start the whole process over again. Turis wanita bernama Brigitte dan kekasihnya bernama Roland. Lalu Brigitte mengatakan bahwa dia seorang dokter. Karena dia penasaran dengan profesi Joey dan Lara, Brigitte pun bertanya tentang pekerjaan mereka berdua. Namun Joey dan Lara menghindari mengungkapkan masa lalunya yang penuh rahasia. Dan mereka pun berbohong kalau mereka kini sedang bisnis empek-empek Palembang. Yeah. Roland, how's your leg? It would be lovely. Yeah. Setelah selesai sarapan, Joey dan Lara kembali ke penginapan. Kemudian Joey menyarankan agar Lara ikut bertualang bergabung bersama turis-turis lain untuk menjelajahi desa. I'm sorry. Brazil, huh? Tetapi Laura menolaknya karena merasa awake lagi ora penak ditambah habis kerokan. Lalu Laura pun menyuruh Joey untuk pergi tanpa dirinya. Sebelum Joey pergi, dia bersiap-siap dengan membawa senjata untuk berjaga-jaga. Kemudian Joey pun berangkat bersama Brigitte yang sudah menunggu di penginapannya. Lalu mereka pun bertemu turis lainnya bersama pemandu dan mulailah menjelajah. Sementara itu Laura menemui Roland dan ternyata Laura ada misi lain. Ketika Joey dan para turis mulai menjelajahi hutan salju, dia dikejutkan dengan jatuhnya pesawat di area dekat mereka. It's not. You should go back to the resorts. Kemudian Joey dan yang lain mendengar suara ledakan. Mereka pun menuju ke sumber suara. Di saat itu juga Laura dan Roland yang berada di penginapan, dia melihat kepulan asap dari ledakan pesawat. Tak lama setelah Joey dan para turis tiba di lokasi ledakan, mereka melihat sebuah pesawat yang sudah terbakar dengan keadaan pilot sudah tewas. Lalu Brigitte yang mengecek pilot, ternyata mereka sudah tewas akibat tembakan di kepalanya. Joey pun mengatakan ini jelas bukan kecelakaan, melainkan sengaja ditembak jatuh. Joey yang mantan agen rahasia, dia juga tahu bahwa pilot itu adalah agen CIA yang menyamar. Kemudian Joey memeriksa mayat pilot tersebut dan menemukan sebuah hard drive lalu menyimpannya. What is that? Brigitte yang takut, dia pun menyuruh untuk tidak mengambilnya. Namun Joey menjelaskan bahwa hard drive ini berisi rahasia penting, dikarenakan disimpan di dalam tubuh pilot. Namun tanpa mereka sadari, percakapan mereka terdengar melalui radio di pesawat dan tersambung langsung ke markas CIA. We identified the yellow jacket file. Sementara itu di markas CIA, salah satu agen mendengar percakapan Joey dan Brigitte tentang ditemukannya hard drive dan melaporkannya pada pimpinan CIA tentang situasi tersebut. Been missing for 5 years. Who's the Frenchie? Kemudian pimpinan CIA meminta lokasi terjadinya kecelakaan. Sang agen menjawab bahwa lokasi tersebut berada di pedesaan dan polisi tidak bisa ke sana, tepatnya di hutan Polandia. Match anything in their database. Copy.
Kita beralih ke Joy yang sedang menginstruksikan kepada dokter dan wisatawan lainnya untuk kembali ke penginapan karena daerah ini sudah tidak aman lagi. Namun sebelum mereka pergi, tiba-tiba sekelompok tentara bayaran datang dan mengepung mereka. Tentara bayaran itu dipimpin oleh seorang pria das gundul ireng bernama Orlan, di mana dia terkenal sangat kejam dan brutal. Orlan kemudian menanyakan kepada pemandu, Joy dan Brigitte tentang hilangnya hard drive di dalam pesawat. You're quiet. And did they? Karena Brigitte tidak mau menjawab, dia pun langsung dieksekusi oleh Orlan. But I know you understand me. Lalu Joy yang mantan agen rahasia, dia pun tetap tenang saat dirinya ditanya oleh Orlan walaupun ditodong pistol. You don't think I will shoot you too? Then find what? Kemudian Joy yang melihat ada kesempatan, dia pun berhasil mengajar anak buah Orlan dan mengambil senjatanya. Dan terjadilah baku tembak. Sementara itu Laura yang mendengar suara tembakan, dia pun segera membawa Roland untuk diamankan. Roland, now. Di lain tempat, agen CIA menghubungi Chester untuk mencari hard drive yang kini berada di tangan Joy. Chester di sini adalah sama-sama agen rahasia seperti Joe. Chester juga kaget karena Joy dulu rekannya waktu di lapangan. Namun karena iming-iming uang yang besar dan menyertakan nama pemerintah, Chester pun menerima misi itu dan segera terbang ke Polandia. Please terminate him. Kembali ke Joy, dia terus dikejar pasukan Orlan yang jumlahnya banyak. Namun Joy mampu bertahan hingga dia berhasil menaiki mobil milik pasukan bayaran tersebut. Namun naasnya mobil yang Joy kendarai mogok dan baku tembak pun terjadi kembali. Dan akhirnya Joy pun lolos mengendarai motor milik anak buah Orlan. Kini Orlan beserta anak buahnya pun kehilangan jejak Joy. American Joe! Me to the resort. Lalu Joy melihat helikopter datang yang tak lain itu adalah Chester yang kini tiba di Polandia. Are we near the town? You can put it down now. Di lain sisi, Laura yang tahu akan bahaya datang, dia pun membuka samarannya dan mulai beraksi sebagai agen rahasia. Sepertinya Joy dan Laura gagal untuk bulan madu dan mereka harus kembali membrutal. Kini Laura pun beralih ke mode tempur, mengumpulkan senjata dan bersiap untuk bertarung. Kemudian Laura pergi keluar dan mengaktifkan sebuah koper yang tak lama koper tersebut terbakar. Lalu Laura mulai mengamati area sekitar. Setelah pulang ke penginapan, Laura menyuruh Roland untuk bersembunyi di bawah ranjang. Can you run on that ankle? Down. What soldiers? Oh yeah. Dan tiba-tiba datang pasukan bayaran. Tak perlu waktu lama, Laura pun berhasil menghabisi pasukan bayaran tersebut. Di tempat lain, Chester kini sudah tiba di lokasi dan sedang berada di sebuah kamar hotel. Chester yang terkenal ahli dalam membuat racun, dia pun mengujinya pada kurir pengantar makanan dan setelah sesaatnya kurir tersebut tewas akibat racun dari Chester. Sementara itu, Joy telah kembali ke pedesaan dan memasuki rumah kosong untuk bersembunyi. Kemudian Joy menelpon pimpinan CIA dan menanyakan apa isi hard drive tersebut. Put him through. It's Joe now. We have somebody on the house line for you. Jadi di sini Joy 5 tahun yang lalu menjadi agen rahasia CIA. Namun dia sekarang tidak terlibat lagi. Kemudian Joy juga menanyakan mengapa banyak orang yang mengincar hard drive tersebut. On the plane right now? All of that must be important. Pimpinan CIA mengatakan bahwa itu berisi data penting pemerintah dan Joy harus segera mengembalikan hard drive tersebut ke CIA. Namun di sini Joy menantang CIA karena dia tahu bahwa pemerintah dan CIA melakukan korup. Joy juga berencana akan mengekspos isi hard drive ke publik. Just to meet me at Trek. What is that?
Mendengar pernyataan Joy, pimpinan CIA pun panik, lalu dia melacak panggilan Joy untuk menemukan lokasinya. Kemudian, pimpinan CIA menghubungi Chester untuk segera menemukan Joy dan menghabisinya. Chester pun mulai beraksi keluar dari kamar hotel untuk mencari Joy, karena Chester sudah tahu lokasi Joy berada. Sementara itu, Joy yang masih di rumah tempat persembunyiannya, dia menghubungi Laura dan meminta maaf telah membuat kekacauan karena mengambil hard drive dari pilot pesawat CIA yang terjatuh. Joy juga menyatakan bahwa agen CIA telah memanggil Chester. Stay alive. Tak lama Chester pun datang. Pertemuan mereka pun sangat santuy karena mereka profesional. Seolah-olah tidak ingin terjadi sesuatu. Chester kemudian langsung ke pokok permasalahannya dan dia dengan sopan menanyakan apakah Joy mengambil hard drive dari pesawat CIA yang jatuh. Your book by its cover. Namun di sini Joy berbohong dan mengatakan bahwa Orlan, sang pemimpin tentara bayaran, telah mengambilnya. Akan tetapi, Chester tidak yakin akan ucapan Joy. Supaya situasi tidak tegang, Chester pun menuangkan 2 gelas minuman. Here we go. A toast to hell. Lalu Joy bertanya tentang siapa Orlan, pemimpin pasukan bayaran. Tak lama Joy yang curiga Chester sedang melakukan sesuatu, dia pun menodongkan pistol ke arah Chester dan meminta apa yang dia sembunyikan. I gotta freshen up. I'm not that out of practice. What is what? I was in there freshening up. Ternyata itu adalah sebuah racun yang dimasukkan ke dalam suntikan. Chester pun memberikannya kepada Joy. Tak lama terdengar pasukan bayaran tiba di bawah. Chester yang tahu akan terjadi kekacauan, dia pun mengeluarkan senjata beratnya dan memberikan satu kepada Joy. Is an AA-12. Why don't you put that pew shooter down? Di saat beberapa pasukan bayaran naik, Chester pun langsung menghabisinya. Sementara itu, di markas pasukan bayaran, Orlan mendapatkan kabar bahwa anak buahnya tidak mau melawan Joy karena dia memiliki senjata berat. Orlan yang marah, dia pun OTW ke lokasi Joy dan Chester. Kita beralih ke Laura yang berada di penginapan. Dia melihat beberapa turis di Sandra dan secara diam-diam Laura menghabisi para penjaga yang menjaga Sandra. It's okay. I'm here to help. Lalu Laura pun mulai beraksi menghabisi para pasukan bayaran dan melemparnya satu persatu. Tangan kanan Orlan pun menyuruh untuk mengecek di atas dan lagi-lagi Laura menghabisinya. Namun akhirnya Laura terkepung. Melihat ada kesempatan, Laura berhasil menghabisi semua pasukan bayaran dan menyisakan tangan kanan Orlan yang bisa gelut. Awalnya Laura terpojok, lalu Laura yang cerdik, dia pun mengaktifkan pagernya agar meledak. Dan di saat itulah Laura kembali beraksi dan menghabisi tangan kanan Orlan. Show me before you send. Kita beralih ke Orlan dan anak buahnya yang kini berada di bawah rumah tempat Joy dan Chester bersembunyi. Kemudian Orlan menyuruh 3 anak buahnya untuk masuk. Namun ketiga anak buahnya ragu-ragu dan takut. Orlan yang melihat anak buahnya penakut, dia pun langsung mengeksekusinya dari belakang. You are afraid. Sementara itu, Chester yang mulai niat jahatnya dengan berpura-pura boyoke loro dan ora bisa ngadeg. Kemudian Chester meminta Joy untuk membantunya berdiri. Namun ketika Joy hendak membantunya, tiba-tiba Chester menusuk jarum suntik beracun kepada Joy. Lalu Chester mengatakan bahwa racun itu sangat mematikan dan Joy akan mampu bertahan selama 24 jam. Chester juga mengatakan jika ingin tetap hidup, kecuali Joy memberikan hard drive-nya dan Chester akan memberikan penawarnya. Joy pun setuju asal Chester mau membantu menghabisi Orlan dan anak buahnya. Tanpa membuang waktu, Chester pun membuka jendela dan menembak tiang listrik agar di area tersebut menjadi padam dan gelap. Be born. Di bawah, Orlan dan anak buahnya mulai menembaki setiap jendela rumah secara brutal. We are here to define it. Lalu Orlan menembakkan tembakan gas dan menyuruh anak buahnya masuk menyerang. Pertempuran pun terjadi. But
lama, Chester menghancurkan dinding dengan senjatanya. Atas ledakan itu, hard drive yang berada di tangan Joy pun terlempar dan Chester dengan cepat mengambilnya lalu melarikan diri. What? Joy yang kini berjuang sendirian dengan keadaan yang lemah dan kehabisan peluru, akhirnya dia tertangkap oleh Orlan. Orlan kemudian menanyakan keberadaan hard drive-nya. American Joe. What is your field name? Joy pun membalas pertanyaan apa pentingnya isi hard drive itu. Kemudian Orlan mengungkapkan bahwa hard drive itu berisi bukti korupsi pimpinan CIA dan pejabat lainnya. Karena pimpinan Orlan sangat membenci mereka dan percaya bahwa hard drive itu bukti untuk menjatuhkan CIA korup. Kemudian Joy yang mendengar, dia pun meminta maaf karena tujuannya ternyata sama. Joy juga mengatakan bahwa sekarang hard drive-nya berada di tangan Chester. Lalu Joy mengusulkan untuk bekerja sama memburu Chester dan hard drive itu. Orlan pun setuju. Lalu mereka segera bergerak mengejar Chester. Bell rings. Yes. Saat di tengah perjalanan, Joy menelpon pimpinan CIA dan mengatakan bahwa dia akan mengungkap semua kejahatan korupnya. Namun pimpinan CIA dengan santuy mengatakan bahwa dia tidak khawatir lagi karena kini hard drive itu berada di tangan Chester. I happen to know that Chester has the flash drive for a foreign agent. Kemudian pimpinan CIA menyuruh anak buahnya untuk menyerang menggunakan pesawat drone menuju lokasi Joy dan Orlan. One more thing. Yeah. I want you to add a little fit. Di lain sisi, Laura yang mengetahui akan serangan drone, dia mengumpulkan mayat-mayat pasukan bayaran untuk bersembunyi di bawahnya. Pesawat drone pun mulai menembaki secara brutal ke arah Laura, juga mobil Joy dan Orlan, yang membuatnya menabrak rumah kosong. Joy yang mengetahui drone bisa melihat dengan sensor panas, dia pun membakar isi ruangan dan mulai menembaki drone, yang akhirnya berhasil menghancurkan salah satu drone tersebut. See anything? Namun setelah itu Orlan langsung menodongkan pistolnya ke arah Joy. Joy pun pasrah dengan keadaan ini. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar dan ternyata itu Laura yang berhasil menembak Orlan. Tak lama drone satunya muncul kembali dan menembakkan rudal ke dekat mereka. Untungnya mereka berhasil selamat. What are you doing after this? No plans. Keesokan paginya, Joy dan Lara pergi menuju ke tepi danau. Keadaan Laura pun terlalu parah. Come on, stay with me. Tak lama Chester datang dan langsung mengatakan bahwa Joy mempunyai waktu sisa hidupnya 1 menit lagi akibat racun yang disuntikan oleh Chester. Crystal. Will you mind? It's not exact. Namun di sini mulai terungkap bahwa justru racun itu telah mengenai Chester sendiri. Suntikan itu ternyata sudah Joy ganti dengan air biasa. Sedangkan Chester meminum vodka yang sudah dicampuri racun oleh Joy. Karena Joy di sini lebih tahu kelicikan Chester. Really did. When I tried to put it in a syringe. Itulah hebatnya agen rahasia. Kemudian Chester yang mulai lemas, dia memohon kepada Joy untuk memberikan penawarnya. Dan inilah kesempatan Joy. Dia akan memberikan penawar itu asal Chester mau membantu mengungkap kejahatan pimpinan CIA. If you're going to war against Burbage, Every black bag there is. be nice. You know. You do, but I need you. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.